Memasuki akhir Juli, 5 bulan sudah COVID-19 menyerang tanah air. Namun penyerapan anggaran sebagai kubu pertahanan dari dampak corona lagi-lagi mengecewakan. Berdasarkan data per 22 Juli yang diterima oleh Presiden Joko Widodo, dari stimulus jumbo bernilai hampir 700 triliun rupiah, penyerapan anggaran bahkan belum mencapai 20%. Yang membuat Jokowi mengelus dada, anggaran kesehatan yang seharusnya menjadi fokus utama pemulihan pandemi corona baru terrealisasi 7%. Jokowi pun kembali mengulangi titahnya agar anak buahnya bergerak lebih gesit dan memangkas birokrasi yang menghambat penyaluran bantuan. Bekerja lebih cepat, sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan. Saya ingatkan, kalau masalahnya ada di regulasi, di administrasi, segera dilihat betul. Kalau memang regulasi, ya revisi regulasi itu agar ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah. Lambatnya penyerapan stimulus memang mencemaskan. Pasalnya saat ini pemerintah tidak bisa berharap banyak dari kinerja ekspor impor maupun investasi untuk menggerakkan roda ekonomi. Meskipun konsumsi masyarakat berupaya dipacu, toh lesunya daya beli tak dapat ditolak. Inilah yang ditakutkan. Jika pemerintah tak berhasil memacu penyerapan stimulus, Indonesia tak akan berhasil melewati fase negatif di kuartal 3. Dan setelah catatan pertumbuhan yang mungkin minus di kuartal 2, Indonesia bisa jadi tak selamat dari resesi. Gejala bahwa pencairan anggarannya lambat, ini kemungkinan besar kita masuk resesi gitu ya, karena bulan Juni ini kan sudah Juli nih. Nah, Juli ini kalau kita lihat berapa cepat pemerintah bisa menggelontorkan bantuan sosial dan kesehatan, yang paling penting mengatasi testing dan tracing ya. Jadi ini kan kenapa terjadi peningkatan case itu karena kalau daerah tidak melakukan testing dengan baik, dia nggak tahu ada case. Tapi kalau dia pun melakukan testing dan ada case, itu harus bisa diatasi ya dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Itu sebabnya jajaran menteri pun kembali memutar otak untuk mentransferkan dana ke target korban COVID-19. Salah satunya adalah ke UMKM. Menteri Keuangan pun segera merilis penempatan dana di perbankan jilid 2. Setelah sempat mendaratkan 30 triliun rupiah di jajaran Himbara, kini 11,5 triliun rupiah pun dijatahkan untuk beberapa bank daerah terpilih. Karena memang pemerintah daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuk COVID, penyebaran COVID. Itu tugas yang luar biasa sulit. Jadi kami ingin membantu dengan cara apapun agar pemerintah daerah mampu untuk bisa menangani tantangan yang luar biasa. Kelima BPD yang telah menerima dana penempatan diantaranya Bank DKI Jakarta, Bank Jawa Tengah, Bank Jabar dan Banten, Bank Jawa Timur, serta Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sementara BPD Bali dan Yogyakarta masih dalam tahap evaluasi. BPD yang terpilih di tahap pertama merupakan rekomendasi OJK dan memperoleh prioritas karena berlokasi di daerah rentan COVID-19. Pemerintah juga memutuskan untuk meringankan abonemen listrik bagi pelanggan sektor sosial, bisnis, dan industri dengan memberikan diskon hingga 50%. Maka untuk sosial itu mereka bayar sebesar 235,8 miliar, bisnis 1 triliun 69,7, dengan industri 1 triliun 313,3, sehingga total yang dibayar oleh pengguna listrik baik itu sosial, bisnis maupun industri sebesar 2 triliun 618 miliar 80, sehingga delta yang dibayarkan ataupun disubsidi pemerintah itu sebesar 3 triliun. Kebijakan ini menyebabkan ada tanggungan listrik tambahan yang dipikul pemerintah sebesar 3 triliun rupiah.
Di luar itu, pemerintah juga menggratiskan tagihan listrik pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere hingga akhir tahun 2020 dan memberikan diskon tagihan sebanyak 50% bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere. Pemerintah berharap strategi penyerapan stimulus ini berlaku efektif di periode Juli hingga September. Namun satu catatan pasti, birokrasi berbelit memang sudah tidak layak dipertahankan lagi, terutama saat denyut nadi terancam menyentuh titik nadir. Langkah untuk transformasi birokrasi dalam memuluskan penyerapan anggaran dengan efisien namun tepat sasaran akan menentukan seberapa cepat Indonesia bisa pulih setelah pandemi berakhir. Tim Liputan CNBC Indonesia.